Shalom, selamat hari Minggu untuk keluarga besar HCC yang ada di Palu maupun yang ada di Luwuk dan semua saudara yang mengikuti ibadah online ini. Saya menyambut untuk saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini. Kami berdoa dan berharap saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa. Hari ini kita masuk di minggu yang kedua di bulan Mei ini dan hari yang ke-10 dari Fast 21. Doa puasa kita selama 21 hari. Dan jangan lewatkan ada saat teduh tiap hari di konten YouTube kami saudara, dan juga ada live di Facebook dan Instagram setiap malam jam 8 malam di akun Instagram dan Facebook saya. Kita akan merenungkan bersama-sama kebenaran dan firman Tuhan lewat doa puasa selama 21 hari ini. Saya berharap saudara semua sehat, saudara diberkati Tuhan, saudara bahagia bersama dengan keluarga saudara yang ada di rumah. Nah saudaraku, bila saudara membutuhkan bantuan doa atau konseling dari hamba-hamba Tuhan, saudara bisa menghubungi nomor WhatsApp yang akan muncul di layar ini, sehingga saudara mungkin bisa dikirimkan renungan dan link saat teduh kami setiap hari saudaraku. Puji Tuhan, saya berdoa saudara bisa menikmati ibadah hari ini bersama dengan keluarga saudara. Siapkan hatimu untuk menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Nah saudaraku, dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-14 diceritakan pada waktu itu Yesus sedang mengajar banyak orang, kurang lebih 5.000 laki-laki saja. Berarti kalau dia bawa istrinya ada 10.000, dia bawa anak satu aja berarti ada 15.000. Ada ribuan orang yang lalu mereka kelaparan pada waktu itu. Mereka kelaparan dan murid-muridnya bingung bagaimana mau kasih makan mereka. Itu termasuk krisis karena ada ribuan orang harus makan dan mereka lapar. Mereka jauh dari rumah mereka, saudaraku. Nah, pada saat itu apa yang tersedia? Apa yang ada? Yang tersedia hanya 5 roti dan 2 ikan. Sangat sedikit, tidak mungkin dan mustahil memberikan makan 5.000 orang. Tapi apa yang terjadi? Anak ini tidak simpan sendiri makanan itu yang sedikit itu. Tapi dia menyerahkannya kepada Yesus. Dia memberikannya kepada Yesus. Waktu 5 roti dan 2 ikan ini ada di tangannya, jumlahnya tetap 5 roti dan 2 ikan. Tapi waktu 5 roti dan 2 ikan itu berpindah di tangan Yesus, dalam Matius pasal 14 di ayat yang ke-19 dikatakan begini. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, lalu Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada banyak orang, dan sisanya 12 bakul. 5 roti dan 2 ikan yang sedikit itu bertambah, berubah jumlahnya berlipat kali ganda waktu itu diberikan kepada Tuhan. Saudaraku, hari ini di sekelilingmu ada banyak orang yang sedang kesulitan, yang sedang kekurangan, yang sedang bergumul saudaraku. Mungkin kau merasa di tanganku hanya ada sedikit, mana cukup, untuk kami aja mungkin gak cukup. Tapi justru waktu sudah berani memberikannya, berani membantu orang lain, beriman menolong orang lain, percayalah 5 roti dan 2 ikanmu yang sedikit itu akan memberikan makan banyak orang. Bahkan engkau berkelimpahan, engkau berkecukupan dan hidupmu menjadi berkat. Selama itu masih ada di tangan saudara, yang sedikit itu tetap sedikit. Tapi itu diberikan kepada Tuhan. Ucapkan berkat syukur atasnya. Kau akan melihat hidupmu berkelimpahan, hidupmu diberkati Tuhan. Terima kasih untuk semua jemaat yang sampai hari ini tetap setia memberikan persembahan, mengembalikan milik kepunyaan Tuhan. Saudara sangat luar biasa di tengah kesulitanmu, kesusahanmu hari ini, di tengah pergumulanmu, engkau masih bisa menabur. Itu luar biasa. Puji Tuhan, kita akan berdoa syafaat dan kita akan berdoa syukur saudaraku. Untuk pokok-pokok doa dan syukur yang masuk kepada line telepon gereja dan informasi yang kami terima, kami percaya selalu ada pertolongan Tuhan. Mari kita buka hati kita sama-sama, siapkan diri kita untuk
masuk dalam ibadah hari ini dan mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat hari yang baik, hari yang baru, nafas kehidupan, pengharapan yang ajaib buat kami semua. Terima kasih Tuhan buat kemurahan, buat kebaikan-Mu. Kami mau bersyukur hari ini Tuhan bahwa kami semuanya sehat. Kami bersyukur bahwa hari ini kami masih mengalami kebaikan dan kemurahan dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Bapak, kami mau bersyukur untuk setiap benih taburan jemaat, setiap persembahan-persembahan jemaat. Terima kasih untuk kepedulian mereka membantu yang kesusahan lewat rekening diakonia. Kami bersyukur kami tetap bisa menjadi berkat di tengah-tengah kesulitan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk seorang jemaat yang tiba-tiba di masa-masa yang seperti ini dia menerima sebuah proyek yang besar, dia diberkati Tuhan. Kami juga bersyukur untuk seorang ibu yang awalnya kesadarannya sangat menurun, dia mulai lupa, dia gak bisa bangun. Tapi kami melihat bagaimana Tuhan tolong, kesadarannya pulih, dia mulai kenal keluarganya, mulai bisa berbicara, bahkan dia mulai bisa duduk dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk mujizat pemulihan yang terjadi. Kami juga bersyukur untuk usaha-usaha jemaat Tuhan yang ada di home local market. Untuk kami melihat mujizat Tuhan mulai menolong mereka. Terima kasih, orderan mereka mulai bertambah, omset mereka mulai naik. Kami bersyukur. Kami juga bersyukur Tuhan untuk anak-anak SMU yang ada di gereja ini, anak-anak youth yang kelas 3 sudah lulus Tuhan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk doa syafaat kami Tuhan. Berdoa untuk seorang ibu yang sedang dirawat di rumah, penyakit kanker yang dialami. Kami doa ada mujizat, kami doa ada mujizat kesembuhan daripada Tuhan. Untuk seorang bapak yang sakit kanker pankreas juga kami berdoa mujizat kesembuhan terjadi. Seorang bapak yang stroke di rumah juga Tuhan, kami doa biar Tuhan tolong stroke-nya disembuhkan Tuhan, dia bisa normal kembali. Berdoa juga untuk seorang ibu yang mengalami stroke ringan. Kami berdoa kuasa mujizat Tuhan menjamah dia. Seorang ibu yang bergumul dengan penyakit miomnya Tuhan. Dalam nama Yesus, miomu sembuh dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga yang sedang bergumul untuk keturunan. Tuhan berkati dan kesuburan dalam nama Yesus. Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang bergumul dengan bisnis mereka, dengan usaha mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati, Tuhan buka jalan, Tuhan berikan ide yang baru, ide yang kreatif. Di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih. Dan semua kami yang beribadah hari ini pun, kami diberkati, kami ditolong Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami siap beribadah hari ini. Berkati pujian penyembahan kami berikan penyembahan yang terbaik, penyembahan yang luar biasa. Berikan penghormatan kepada hadirat-Mu, kepada firman-Mu. Urapi Pastor Victor Waang Tuhan, untuk firman yang disampaikan menjadi berkat untuk kami semua. Dalam nama Yesus yang siap beribadah dan siap mengalami hadirat Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Saudara bersemangat memuji Tuhan, bersemangat menyembah Tuhan, beri hidupmu penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara exciting waktu dengar firman Tuhan, katakan amin, katakan yes, katakan luar biasa. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati kita semua. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, bawa hati yang haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Tuhan Allah yang setia. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan. Kan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu
Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Ubah setiap hati kami Tuhan, semakin serupa dengan Engkau. Mari sama-sama katakan pujian ini. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan. Amin. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan Engkau, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Sepertimu Tuhan. Haleluya. Kami mau jadi sepertimu Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan.
mau jadi seperti-Mu. Mari sembah Tuhan. Ubah setiap hati kami Tuhan. Biar hati kami seperti hati-Mu Tuhan. Biar mata kami seperti mata-Mu Tuhan. Oh Jesus, oh haleluya, kami sembah Engkau. Kami mau jadi seperti-Mu, seputih hati-Mu Tuhan, seperti mata-Mu Tuhan. Oh, seperti-Mu Tuhan. Kami mau jadi seperti-Mu, semakin serupa dengan-Mu. Haleluya, kami sembah Engkau. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Seperti-Mu Tuhan. Oh, we worship You Jesus. Oh, we worship You Jesus. Oh, kami mau jadi seperti-Mu Tuhan. Kudus seperti Engkau, Allah yang kudus. Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang besar. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Oh, Kau Allah yang kudus. Yes Lord, Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari dengan segenap hatimu katakan, Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Amin. Di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja
Engkau Raja mulia, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau mulia. Oh, nama-Mu yang layak ditinggikan. Oh Jesus, oh Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang kudus. Sampai selamanya Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang kudus, Engkau Tuhan yang mulia. Sampai kapanpun tidak ada yang lebih besar daripada Engkau Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang besar, lebih besar dari apapun yang kami hadapi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan seperti Engkau. Kami bersyukur dan punya Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Tiba saatnya kami akan mengenalkan firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu pelita bagi kaki kami. Betapa kami membutuhkan firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu sanggup mengubahkan hidup kami, mengubahkan hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini, bersyukur buat kesempatan kali ini. Kami berdoa, biarlah penyampaian firman Tuhan sebentar. Roh Kudus Engkau bekerja, berikan kami hikmat. Engkau urapi setiap kami, agar kami bukan hanya mendengar, tetapi kami dapat menghidupi firman Tuhan yang kami dengarkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat hambanya Pastor Victor Wang. Engkau urapi dengan pengurapan yang luar biasa, sehingga apa yang ia sampaikan berasal dari isi hati-Mu Tuhan. Dan biar kuasa-Mu mengalir, mengubahkan setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi buat semua jemaat di HCC Palu dan sekitarnya. Terima kasih buat Pastor Roni dan semua tim kepemimpinan yang hari ini boleh memberikan kesempatan kepada saya buat saya share apa yang Tuhan taruhkan di hati saya beberapa waktu terakhir ini. Nah,
Saya percaya bahwa sesuatu yang kita lakukan tanpa pengertian, tetapi sesuatu yang kita lakukan hanya karena kebiasaan, kita akan kehilangan makna bahkan kuasa waktu kita melakukannya. Itu sebabnya saya melihat pengertian itu penting, karena understanding govern receiving. Pengertian itu akan menentukan apa yang akan kita terima. Understanding is power. Pengertian itu punya kuasa di dalamnya. Setiap awal bulan di gereja kami, juga saya percaya di HCC Palu, kita melakukan perjamuan kudus. Kita mengambil roti sebagai perlambangan dari tubuh Kristus, dan kita mengambil anggur sebagai perlambangan dari darah Kristus. Nah, hari ini kita mau khusus belajar soal darah Kristus. Ada apa dengan darah Kristus? Mengapa kita perlu mengingatnya setiap kali di dalam perjamuan kudus? Sebabnya saya mau sharing. Judul saya hari ini adalah The Blood, darah. Ada hal yang luar biasa ketika istri saya melahirkan anak pertama kami, Audrey Abel Waang. Hari itu kami ada beberapa orang kumpul di rumah sakit di Limiati, Bandung hari itu. Dan gak berapa lama, mungkin sekitar 30 menit, tiba-tiba saya dipanggil. Bapak Victor Waang. Wah, saya langsung mendekat ke ruangan tempat istri saya dioperasi sesar hari itu. Dan dikasih lihat, ini Pak, anak Bapak. Wah, saya senang lihat anak pertama saya. Sebenarnya saya gendong. Dan gak lama setelah itu saya kembalikan lagi ke susternya untuk dibawa ke ruang bayi. Nah, hari itu tiba-tiba lampu di atas ruangan operasi istri saya berwarna merah, bunyi. Terus tiba-tiba saya lihat ada beberapa suster keluar hilir mulut dengan muka yang panik. Dan saya berpikir ini ada apa ya? Dan benar, gak lama setelah itu tiba-tiba saya dipanggil. Bapak Victor, saya lari mendekat. Saya tanya, ada apa suster? Pak, Bapak tahu nggak golongan darah istri Bapak apa? Karena panik saya jadi lupa apa golongan darah istri saya. Lalu susternya kembali ke dalam, dia bawa satu tabung, dia bilang gini, Bapak segera ke PMI, minta darah 2 labu, beli darah 2 labu, ini contoh darahnya. Wah, saya panik, saya dengan supir saya buru-buru hari itu ke PMI, dan saya langsung masuk lari, saya bilang, Pak tolong berikan darah Pak, saya mau beli darah 2 labu, ini contoh darahnya. Kemudian pihak PMI katakan seperti ini, boleh Bapak beli darah di tempat kami 2 labu, tapi Bapak harus mencari dulu pengganti. Bapak harus mencari dulu orang yang akan mendonorkan darah sebagai pengganti. Wah, saya panik banget hari itu. Saya buru-buru keluar, saya ketemu tukang parkir, tukang beca, supir orang lain. Saya tanya, Pak, Bapak golongan darahnya? Oh bukan. Pak, Bapak golongan darahnya? Oh bukan, karena saya panik. Dan puji Tuhan, dalam masalah itu beberapa anak rani saya datang, dan pas golongan darahnya sama dengan istri saya, mereka mendonorkan darahnya, saya bisa beli 2 labu, buru-buru saya kembali ke rumah sakit, dikasih ke dokter. Singkat cerita, istri saya baru sadar jam 4:30 sore. Wow, hari itu penantian yang menegangkan dan cukup panjang buat saya. Minggu depannya kami periksa kembali ke dokter yang menangani istri saya. Dan kami ketemu dengan istri dari dokter yang menangani istri saya ini. Dia katakan seperti ini, aduh Pak Victor, waktu minggu lalu suami saya menangani operasi istri Bapak, ini Lydia. Waktu pulang mukanya pucat, tangannya gemeter. Karena beberapa saat setelah Audrey keluar dari rahim istri saya, tiba-tiba darah begitu hebat keluar dari rahim istri saya. Dan hari itu karena darah yang keluar begitu banyak, istri saya Lydia hampir enggak ketolong. Tapi dia bersyukur hari itu istri saya masih dapat selamat. Karena istri saya hampir lewat karena kekurangan darah. Jadi darah adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Kita sering dengar banyak orang meninggal karena kekurangan darah, karena kehabisan darah.
Bahkan tubuh kita ini, si jantung ini memompa seluruh darah ke semua jaringan tubuh sehingga tubuh kita dapat beraktivitas. Bahkan Imamat 17 ayat 11 berkata, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Jadi di dalam darah terdapat nyawa makhluk hidup seseorang. Pastor Victor, mengapa darah penting? Dalam Perjanjian Lama kita melihat pengampunan dosa, penebusan dosa, pendamaian dengan dosa dilakukan dengan mengorbankan binatang, dilakukan dengan mengorbankan darah binatang. Tapi di dalam Perjanjian Baru, penebusan dosa, pengampunan dosa, pendamaian dosa dilakukan oleh satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Dia yang memberikan dirinya, darahnya tercurah sebagai korban tebusan, korban pengampunan, dan korban pendamaian dengan dosa. Mengapa darah penting? Yang pertama, karena pengampunan oleh darah. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam berinisiatif mengambil dedaunan dari pohon ara dan mengenakannya kepada dirinya dan kepada istrinya. Dan Allah gak berkenan dengan hal ini, karena kemudian Allah mengambil seekor binatang, menyembelihnya, dan mengambil kulitnya, kemudian mengenakannya kepada Adam dan Hawa. Para ahli Alkitab percaya bahwa Allah mengambil seekor anak domba yang disembelih, darahnya tercurah. Manusia hari itu belum pernah melihat darah, tapi Tuhan melakukannya, kemudian mengambil kulitnya dan mengenakannya kepada Adam dan Hawa. Coba kita perhatikan sebentar. Bukankah secara fungsi pakaian dari dedaunan dan pakaian dari kulit binatang fungsinya sama, yaitu untuk menutupi ketelanjangan. Tapi mengapa Allah tidak berkenan dengan pakaian yang dibuat oleh Adam dari dedaunan pohon ara? Dari peristiwa ini kita mengerti satu hal. Yang pertama, bahwa dosa tidak dapat dihapus begitu saja. Bahwa dosa mempunyai konsekuensi maut. Firman-Nya berkata bahwa upah dosa ialah maut. Pakaian kulit binatang yang dikenakan pada Adam dan Hawa, yaitu seekor anak domba yang mati, yang darahnya tercurah, ini adalah suatu nubuatan. Ribuan tahun setelah itu, ada anak domba manusia yang tubuhnya, darahnya tercurah di atas kayu salib sebagai korban pengampunan saya dan saudara. Dosa hukumannya maut. Harus ada darah yang dikorbankan. Efesus 2 ayat yang ke-8. Keselamatan kalian itu bukanlah hasil usahamu sendiri. Pengertian yang kedua dari pakaian, cawat, dedaunan yang dibuat, yang diambil oleh Adam dari pohon ara, menggambarkan seperti ini. Cawat dedaunan kita adalah perbuatan baik kita, usaha kita yang coba kita kerjakan untuk menyelamatkan kita dari dosa. Cawat dedaunan adalah usaha kita manusia supaya dapat selamat dari dosa. Dengar, perbuatan baik kita tidak pernah akan menyelamatkan kita dari dosa. Tetapi yang menyelamatkan kita adalah cawat kulit binatang. Apa artinya cawat kulit binatang? Cawat kulit binatang adalah usaha Allah untuk menyelamatkan kita dari dosa dengan memberikan anaknya sendiri buat saya dan saudara. Yohanes 1 ayat ke-29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. 1 Yohanes 1 ayat yang 9. Tetapi kalau kita mengakui dosa-dosa kita pada Allah, Ia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Ia akan mengampuni dosa-dosa kita
dan membersihkan kita dari segala perbuatan kita yang salah. Pengampunannya adalah pengampunan yang sempurna. Untuk dosa saya di masa lalu, untuk dosa saya hari ini, bahkan untuk dosa yang mungkin saya masih akan buat di depan sana, pengampunannya sempurna untuk saya dan saudara. Mazmur 103 ayat yang ke-12. Sejauh timur dari barat, sejauh itu dibuangnya dosa-dosa kita, katakan amin. Saya sering katakan, setiap kali saya memimpin sakramen pernikahan, ketika saya mengadakan perjamuan kudus buat mempelai, saya memberikan anggur. Saya katakan anggur ini perlambangan dari darah Kristus. Seperti Yesus mengampuni kita tanpa syarat. Seperti Yesus mengampuni kita dengan pengampunan yang sempurna. Untuk dosa saya yang dulu, hari ini, bahkan di depan sana, baiklah seperti itu kedua mempelai melakukannya dalam pernikahan. Bahkan dalam pernikahan, saya selalu bilang bahwa pengampunan itu nafasnya pernikahan. Amin. Nah, waktu saya kecil, saya punya banyak hal yang terjadi. Jadi saya sering ceritakan ke anak-anak saya. Saya bilang ke mereka kalau dulu dedinya ini suka darmaji. Itu bahasa Sunda. Apa artinya darmaji? Darmaji itu dahar lima ngaku hiji. Dalam bahasa Indonesia artinya gini, makannya 5 tapi bilangnya 1. Makannya 5 bayarnya 1. Saya sering sekali lakukan itu. Dan anak saya ketawa-ketawa kalau saya cerita ini. Tapi lebih dari itu, dari sejak SMP atau SD seingat saya mulai kecanduan pornografi. Bahkan waktu SMP, dulu belum ada multimedia kayak hari ini, kita masih pakai gambar-gambar yang porno, yang gak benar. Jadi ketika guru sedang mengajar, itu buku dioper-oper, dipindah-pindahkan. Dari barisan depan, ke tengah, ke belakang, kemudian ke tengah lagi, kemudian ke depan lagi. Selama pelajaran dimulai. Itu yang saya lakukan dulu, saya katakan seperti itu. Tapi puji Tuhan, hari ini karena darah Yesus, saya udah gak lagi darmaji. Saya udah gak lagi baca-baca hal yang kayak gitu. Tapi coba pikirkan baik-baik. Bagaimana dengan perkataan kita? Apakah perkataan kita membangun orang waktu mendengarnya? Apakah perkataan kita membuat orang memiliki damai sejahtera? Atau perkataan kita membuat orang kehilangan damai sejahtera? Apakah perkataan kita menambahkan sukacita atau membuat orang kehilangan sukacita? Apakah perkataan kita jutek? Waktu mendengarkan orang jadi kesel, orang terganggu. Dengar ya, orang jutek aja nggak suka dijutekin. Mungkin kau udah nggak buat lagi dosa hal yang besar-besar. Tapi dengar, di dalam Tuhan, dosa besar, dosa kecil, nggak ada belinya. Sama, itu adalah dosa. Bagaimana dengan pemimpin? Saya di awal krisis corona ini, saya selalu bilangin ke jemaat, ini saatnya kita memberi. Ini waktu yang paling bagus. Sampai satu kali, waktu di hari Minggu ketika saya lagi nonton ICC online service, Roh Kudus ngomong gini sama saya, kamu ngomong ke jemaat buat kasih persembahan, kamu sendiri lupa kasih persembahan. Wah, saya langsung bertobat. Hari itu saya bilang ke istri saya, ayo kita perlu kasih persembahan. Karena kadang kita pemimpin ngomongnya pinter, tapi kurang pinter untuk melakukan apa yang kita omongin. Firman Tuhan berkata di Roma 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Setelah menikah dengan istri saya tahun 2006, beberapa bulan setelah itu, saya dapati diri saya masih jatuh dalam film porno. Saya bergumul tuh hari itu. Akhirnya saya memberanikan diri cerita ke istri saya. Istri saya kaget. Dia bilang, bukannya kita memiliki kehidupan hubungan intim suami istri yang baik, kok kamu masih bisa jatuh dalam film porno? Saya bilang, iya saya tahu itu nggak benar, saya tahu itu salah, tapi toh
itu yang saya lakukan juga. Tapi saya suka responnya istri saya. Istri saya katakan seperti ini, setiap kali kamu jatuh, kamu cerita sama saya. Dan waktu dia ngomong gitu, saya rasa benar pengampunan Tuhan ada buat saya. Dan hari itu beberapa kali saya jatuh lagi, saya cerita ke istri saya. Pengampunan Tuhan saya rasakan lewat istri saya. Pengampunan itu membuat saya tahu betapa berharganya saya. Pengampunan itu membuat saya tahu siapa saya. Itu yang membuat saya menang dalam pornografi. Ketika saya diampuni, ketika saya dikasihi. Karena saya tahu terkadang hal yang baik yang ingin kita buat, kita nggak kerjakan. Tapi hal yang jahat yang kita tahu itu jahat, itu yang kita kerjakan. Jemaat Tuhan HCC Palu, betapa kita memerlukan darah Yesus. Karena darah adalah pengampunan dosa. Mengapa darah penting? Hal yang kedua, penebusan oleh darah. Kejadian 22 ayat yang pertama sampai yang ke-19. Judul perikopnya adalah kepercayaan Abraham diuji. Nah, saya nggak bacakan ini. Saya berharap nanti Bapak, Ibu, Saudara bisa membacanya di tempatnya masing-masing. Tapi kita perlu tahu seperti ini. 2000 tahun yang lalu, sebelum Tuhan Yesus mati di Bukit Golgota disalibkan, Abraham mempersembahkan anaknya Ishak di tanah Moria sebagai bukti ketaatannya kepada Allah. Lalu apa sebenarnya esensi dari perintah Allah kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal yang dikasihnya, yaitu Ishak? Dulu saya berpikir bahwa ini adalah hanya ujian iman Abraham saja. Tapi saya temukan bahwa ini lebih dari sekedar ujian iman Allah kepada Abraham. Kalau kita berpikir bahwa ini adalah ujian iman Allah kepada Abraham, seharusnya waktu Abraham membawa Ishak, hendak mempersembahkan Ishak, mengorbankan Ishak, seharusnya malaikat berkata, Abraham, stop. Tuhan mengetahui bahwa engkau pribadi yang taat kepada Allah. Tapi kita temukan hari itu, waktu Abraham hendak mengorbankan Ishak, malaikat Tuhan enggak sekedar berkata kepada Abraham buat stop. Tapi malaikat Allah menunjukkan kepada Abraham ada kambing yang tanduknya tersangkut semak belukar. Kejadian dari pengorbanan Ishak putra Abraham berakhir dengan penebusan kematiannya melalui seekor domba jantan yang dicatat dengan lurus dalam Kejadian 22 ayat ke-8 dan yang ke-13. Tuhan yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ini adalah karya penebusan salib yang Bapa nyatakan dengan dahsyat dengan gambaran Abraham dan Ishak. Kejadian 22 ayat ke-13 dikatakan seperti ini. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban pengganti anaknya. Dalam terjemahan bahasa Inggris mencatat bahwa Abraham mengangkat matanya ke atas, melihat di belakangnya ada domba jantan yang tanduknya tersangkut semak belukar. Tuhan menyediakan korban sebagai ganti anaknya. Waktu Abraham melihat, ternyata Abraham gak hanya melihat domba jantan yang tersangkut tanduknya di semak belukar. Abraham jauh melihat ke depan, yaitu ke Bukit Golgota. Ternyata ini adalah gambaran dari Yesus yang bermahkota duri, yang mati sebagai ganti kita. Karena harusnya kita yang mati menebus dosa kita digantikan oleh Tuhan Yesus yang menebus saya dan saudara.
Karena waktu Abraham mengangkat matanya ke atas, dia gak sekedar melihat domba jantan tadi, dia matanya mengarahkan ke bukit Golgota. Memang dari lokasi ini orang dapat melihat bukit Golgota yang letaknya enggak begitu jauh. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan hal ini. Yohanes 8 ayat yang ke-56. Abraham, bapamu, bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Dan ia telah melihatnya dan bersuka cita. Saya suka gambaran ini dengan sebuah lukisan dari pelukis Mark Chagall. Maaf kalau saya salah membaca. Dia seorang pelukis Prancis berdarah Rusia. Saudara bisa lihat kurang lebih ini gambaran yang luar biasa. Gambaran yang tadi saya sampaikan tadi. Karena saya percaya gambar itu melukiskan jutaan kata. Jadi waktu saya menikmati lukisan ini, saya menikmati apa yang Abraham, Ishak, Tuhan Yesus dan Bapa sedang kerjakan hari itu. Ini penggambaran yang luar biasa. Darah Yesus adalah penebusan untuk setiap kita. Penebusan berarti memperbaiki atau mengambil segala sesuatu yang telah rusak, kemudian dikembalikannya kepada tujuan semula. Wow, arti penebusan sangat powerful. Memperbaiki atau mengambil segala sesuatu yang telah rusak, kemudian dikembalikannya kepada tujuan semula. Dia menebus segala sesuatu yang pernah hilang dari hidup kita. Yoel 2 ayat yang ke-25 sampai yang ke-26. Aku akan memulihkan padamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengirip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu. Amin. Yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Aku akan memulihkan padamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pelahap, pelompat, pemotong, pengirip. Apa artinya habis? Habis artinya habis, bis. Habis itu gak ada sisa. Kalau masih ada sisa, bukan habis. Habis artinya nol, gak ada sama sekali. Waktu keempat belalang ini menghinggapi sesuatu pohon, keempat belalang ini akan memakan dari mulai akar, batang, daun, bahkan buah. Jadi ketika empat belalang ini hinggap pada satu pohon, pohonnya habis, bis sama sekali. Dan firman-Nya berkata, aku akan memulihkan. Aku akan menebusnya. Segala sesuatu yang telah hilang atas hidup saudara, Dia akan menebusnya. Lewat krisis ini, apa yang hilang dari hidupmu? Mungkin yang pelajar kehilangan waktu. Mungkin yang mahasiswa tertunda buat mengerjakan skripsinya. Mungkin kau yang bisnismen. Engkau pengusaha, mungkin engkau kehilangan beberapa proyek. Mungkin engkau bisnismen, mungkin beberapa dari saudara engkau perlu menjual asetmu untuk dapat memberikan salary, gaji kepada karyawanmu. Mungkin beberapa dari saudara kehilangan kesehatan. Mungkin beberapa dari saudara kehilangan sukacita. Tapi dengar, apapun yang terjadi dengan bisnismu, dengan hidupmu, dengar, Tuhan sanggup menebusnya. Dia sanggup mengambil, memperbaiki segala sesuatu yang telah hilang dan mengembalikannya kepada tujuan semula. Mungkin hari ini engkau sedang ada yang sakit, apapun itu. Yesaya 53 ayat yang ke-5 katakan, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Pagi ini
apapun yang sedang kau derita, sakit apapun, percaya ada kuasa dalam bilur Yesus. Mungkin kau kehilangan sukacita. Amsal 20 ayat 30 katakan, bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Beberapa waktu yang lalu, gereja di mana kami ada kecurian. Kami kehilangan beberapa barang dan saya tanya kepada beberapa rekan kerja saya tanya, kira-kira kita dengan semua barang yang kecurian, kira-kira berapa kerugian kita? Kemudian rekan kerja saya katakan, Kak, kita kurang lebih kerugian sampai 300 juta. Wow. Tapi kita berdoa hari itu dan kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang menebus. Bahkan kita berdoa memberkati si pencurinya. Dan ini menarik, 2 hari setelah kejadian, 3 hari kalau nggak salah, rekan kerja saya telepon saya, Victor, saya dengar gereja kamu kecurian ya? Iya, saya bilang. Saya katakan apa yang terjadi. Dia tanya, berapa kerugiannya semua total? Sudah dihitung, saya bilang. Kira-kira kita kehilangan 300 juta rupiah. Terus dia ngomong gini, oke deh, kalau gitu dari gereja kami mau menabur 100 juta. Wah, saya bersuka cita. Dan gak berapa lama setelah itu, owner, pemilik di mana kami menyewa gedung buat ibadah kami, menelpon kembali dan dia memberikan dananya 200 juta. Jadi total Tuhan kembalikan lagi 300 juta. Dan kami kembali beli barang. Bahkan sekarang barang-barang kami jadi barang-barang yang baru. Saya mengerti sekarang bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menebus. Dia sanggup mengembalikan, bahkan memperbaiki segala sesuatu yang telah hilang dari hidup. Kalau Tuhan dapat bekerja di tengah-tengah kami, saya percaya Tuhan sanggup bekerja buat HCC Palu, bahkan buat setiap pribadi yang ada di HCC Palu. Hal yang ketiga, karena pendamaian oleh darah. 2 Tawari 3 ayat yang pertama, judul perikopnya adalah Salomo mendirikan bait suci. 1000 tahun setelah peristiwa Abraham luar biasa mempersembahkan Ishak di tempat yang sama yaitu Moria, Raja Salomo mendirikan bait Allah. Wow. Di bait Allah ada 3 bagian. Pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Dan antara ruang kudus dan ruang maha kudus ada tirai. Tirai ini pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Tirai di bait suci ini. Dan setiap yang boleh masuk ke ruang maha kudus hanya imam besar atau imam kepala. Dan biasanya para imam kepala atau imam besar sebelum masuk ke ruang maha kudus, mereka akan membawa 2 domba jantan atau 2 kambing jantan. Dan akan diundi terlebih dahulu. Dan domba atau kambing yang kena undian akan dikorbankan dan dibawa darahnya ke ruang maha kudus. Dan domba yang gak kena undian atau kambing yang gak kena undian akan kembali dibebaskan ke hutan. Ini menarik. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib sebagai korban pendamaian kita dengan Bapa di sorga, Tuhan Yesus dia disalib bukan karena dia kena undian, tapi dia memberikan dirinya sebagai korban pendamaian di atas kayu salib. Matius 27 ayat yang ke-51. Dan lihat, tirai dalam bait Allah robek menjadi 2 bagian, dari atas sampai ke bawah. Dan bumi berguncang dan batu-batu terbelah. Saudara lihat, beberapa kali Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Kita lihat beberapa kali baca di Alkitab, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, bahkan yang lumpuh, bahkan yang tuli, bahkan Tuhan Yesus melepaskan orang yang kerasukan. Tapi itu semua enggak pernah membuat tirai bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. 1 kali tirai bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib
sebagai korban pendamaian. Ini hal yang luar biasa yang Tuhan Yesus kerjakan buat saya dan saudara. Apa maknanya tirai bersuci terbelah dua menjadi dua bagian, dari atas sampai ke bawah? Maknanya sangat besar. Artinya kita punya akses langsung untuk dapat bertemu dengan Bapa kita di sorga. Bahkan lebih dari itu, kita disebut sebagai anak Allah. Yohanes 1 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Bahwa kita semua disebut anak-anak Allah. Amazing. Korban pendamaian yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus membuat hubungan kita dengan Allah bukan atasan dan bawahan, tapi Bapa dan anak. Roma 3 ayat ke-25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darahnya. Karena pendamaian oleh darah Tuhan Yesus, hubungan kita menjadi hubungan Bapa dan anak. Seperti yang saya katakan tadi. Dan ini penting. Karunia yang paling utama. Di akhir semua ini adalah Allah sendiri. Tuhan Yesus mati sebagai korban pendamaian supaya kita dapat bertemu dengan Bapa. 1 Petrus 3 ayat 18. Supaya Ia membawa kita kepada Allah. Pendamaian yang Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib membawa kita kepada Allah. Satu kali saya menemani anak saya mengerjakan tugas-tugasnya. Kadang sampai jauh malam. Kadang saya ingin sekali untuk membantu mengerjakan tugasnya. Tapi hari itu Roh Kudus bicara lembut di hati saya. Temani anak kamu mengerjakan tugasnya. Jangan ambil apa yang menjadi tugas anak kamu. Karena apa? Karena waktu dia mengerjakan tugas, kapasitasnya bertambah besar. Waktu dia bertambah besar, hal yang besar Tuhan akan percayakan. Dengar, kalau hari-hari ini Tuhan seperti men-stretching kita karena begitu banyak masalah yang kita hadapi dengan adanya krisis ini. Dengar, Tuhan Yesus sudah maju berjalan sebagai pendamai antara kita dengan Bapa. Artinya Bapa melihat itu semua. Bahkan Bapa mengizinkan semua terjadi supaya apa? Kapasitas kita diperbesar. Waktu kapasitas kita diperbesar, yang besar Tuhan akan percayakan padamu. HCC Palu bertahan dalam krisis. Izinkan Tuhan memperbesar kapasitasmu. Karena yang besar Tuhan akan percayakan. HCC Palu, saya mau akhiri firman Tuhan hari ini dengan mungkin 2-3 ayat terakhir. Bilangan 21 ayat yang ke-8. Maka berfirmanlah Tuhan pada Musa. Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Kalau ada yang terpagut, ketika melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Musa membangun tiang dan membuat ular tembaga supaya setiap orang yang terpagut waktu melihatnya akan tetap hidup. Apa artinya tiang? Tiang buat saya adalah salib Kristus. Apapun yang terjadi atas hidupmu beberapa bulan terakhir ini, pandang salib Yesus. Waktu itu orang yang terpagut ketika melihat tiang itu, dia akan hidup. Hari ini kalau hidupmu terpagut oleh banyak hal, pandang salib Kristus, maka engkau akan tetap hidup. Karena saya percaya, hidup bukanlah apa yang kita cari. Hidup adalah apa yang kita percayai.
Apakah engkau percaya akan kuasa dalam salib Kristus? Waktu darahnya tercurah, ada penebusan, ada pendamaian, ada pengampunan. Hidup kita bukanlah apa yang kita cari. Hidup adalah apa yang engkau percaya. Kita perlu percaya bahwa di atas salib Kristus adalah tempat pertukaran. Seharusnya kita yang disalib, tapi Yesus yang menggantikan saya dan saudara. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24, ayat terakhir. Kristus sendiri memikul dosa-dosa kita pada dirinya di atas kayu salib, supaya kita bebas dari kekuasaan dosa dan hidup menurut kemauan Allah. Luka-luka Kristuslah yang menyembuhkan kalian. Atas kayu salib adalah tempat pertukaran. Dosa menjadi kebenaran. Keterikatan menjadi kelepasan. Pemberontakan menjadi ketaatan. Kutuk menjadi berkat. Kemiskinan menjadi kelimpahan untuk memberkati. Kehinaan menjadi kemuliaan. Kekalahan menjadi kemenangan. Sakit penyakit menjadi kesembuhan. Kematian menjadi hidup yang kekal. Semua dikerjakan di atas kayu salib. Sesuatu yang kita lakukan tanpa pengertian, hanya karena kebiasaan, kita akan kehilangan makna dan kuasa. Hari ini saya mau kita mengerti, setiap kali kita mengambil anggur yang perlambangan darah Kristus, saya mau mengerti bahwa ada kuasa di dalamnya. Pengertian penting, karena understanding is power. Pengertian itu punya kuasa. Kuasa apa? Understanding, govern, receiving. Pengertian akan menentukan apa yang akan kita terima. Doa saya, HCC Palu semakin mengerti, mengenal makna kuasa yang terdapat di dalam darah Kristus. Dan pagi hari ini izinkan saya berdoa buat saudara. Mari kita mengangkat tangan kita, karena saya percaya setiap kali kita mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Hamba berdoa, kami mengangkat tangan kami. Biar Tuhan yang turun tangan atas kami pribadi, pernikahan kami, pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami. Kami percaya ada pertukaran atas kayu salib. Bersyukur buat Tuhan Yesus yang mau mati di kayu salib menukarkan kami. Kami berdoa hari ini. Saya rasa setiap saudara, beberapa dari saudara ada kutuk yang menguasaimu beberapa tahun terakhir ini. Saya berdoa, aku berdoa buat setiap kutuk hutang, kutuk perjinahan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Setiap kutuk dipatahkan, diganti menjadi berkat. Saya mau berdoa buat beberapa dari saudara yang hari sedang sakit. Di dalam nama Yesus, setiap sakit diganti dengan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa beberapa dari saudara yang kekurangan masalah keuangan. Saya berdoa dalam nama Yesus. Setiap kekurangan hari ini Tuhan ganti. Tuhan berikan hikmat untuk apa yang akan kau kerjakan. Sehingga kau akan kelimpahan. Bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Hamba mengangkat tangan khususnya buat Pastor Roni dan istrinya. Juga semua tim kepemimpinan di HCC Palu. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Ada kesepakatan, ada kesehatian. Karena waktu engkau bersepakat, bersehati, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya saudara pasti diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Saudara pasti dikuatkan oleh khotbah daripada Pastor Victor hari ini. Sebab itu saudaraku, kalau firman ini menguatkan saudara, mari bagikan linknya kepada keluargamu yang lain. Share kepada mereka agar mereka juga dikuatkan Tuhan. Jangan lupa ada saat teduh tiap hari lewat YouTube HCC Palu. Saudara bisa subscribe.
gitu ya, supaya saudara setiap hari menerima pemberitahuan untuk saat teduh yang ada. Tuhan berkati saudara semua, mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Bapak terima kasih, kami bersyukur untuk kemurahan, bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk ibadah yang luar biasa, terima kasih buat hadirat Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Kami percaya firman yang kami lakukan dan hidup dalam hidup kami dan berkuasa mengubah hidup kami. Berkati Pastor Victor dan keluarga, berkati ICC Bandung, Jakarta dan Sydney Tuhan. Berkati Tuhan, dan semua jemaat-Mu diberkati sepanjang minggu ini. Kami sehat, diberkati, bahagia bersama dengan keluarga kami, diberkati, penuh kemurahan Tuhan. Dalam nama Yesus, keluar masuk kami dilindungi Tuhan, diberkati, ditolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kemurahan, bersyukur buat berkat-Mu Tuhan, bersyukur untuk pertolongan Tuhan sepanjang minggu ini. Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami angkat kedua tangan kami untuk terima berkat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, diberkati Tuhan setiap tangan yang diangkat saat ini. Tangan-Mu tangan berkatnya Tuhan. Dalam segala hal yang Kau kerjakan dengan tangan-Mu, Tuhan Yesus membuatnya berhasil, sukses, diberkati. Hidupmu penuh dengan kemurahan, dengan kebaikan, dengan mujizat daripada Tuhan. Dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Percaya Engkau menerimanya dan memperluas. Amin. Daerahku, kami percaya Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.